Pace e bene, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusi akan menyampaikan renungan bagi kita hari ini tanggal 23 November 2020. Perikop Injil diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai 4. Demikian bunyinya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, judul renungan kita hari ini, kaya dan miskin dalam penilaian Tuhan. Yesus tidak pertama-tama dipesonakan oleh persembahan orang kaya karena mereka memberi lebih banyak dan dari kelebihannya. Tetapi Yesus lebih dipesonakan oleh pemberian janda miskin yang memberikan derma kehidupan sehari dari kekurangannya. Saudara-saudara, perikop Injil hari ini mengisahkan orang-orang yang memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan. Mereka itu ada yang kaya dan ada seorang lagi janda miskin. Yesus mengamati sikap mereka itu. Orang kaya dengan bangga memasukkan dermanya ke peti persembahan, sementara si janda miskin memasukkannya 2 peser. Terhadap sikap mereka itu, yaitu si kaya dan janda miskin, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Lewat peristiwa pemberian derma itu, Yesus menyampaikan pengajarannya. Memberi sesuatu itu bukan pertama-tama diukur dari jumlah materinya, tetapi sikap hati mau memberi. Janda miskin tidak merasa berat memberi uangnya yang tidak seberapa jumlahnya itu sebagai persembahan ke peti persembahan. Hatinya ingin berbagi dan memberi. Ia ingin memberi dari hatinya yang tulus sebagai ucapan syukur dan tanda penyerahannya kepada Tuhan lewat persembahannya. Yesus sungguh menegaskan bahwa pemberian janda miskin yang kecil itu lebih banyak dibanding dari pemberian orang-orang lainnya, dengan alasan bahwa orang-orang lain itu memberi dari kelimpahannya. Misalnya dibanding dengan uang yang masih tersedia di dompetnya, persembahan yang diberikannya tidak ada pengaruhnya baginya. Sedangkan janda miskin itu memberi dari kekurangannya, segala yang ada padanya diberikan sampai kosong dompetnya. Janda itu memberi 2 mata uang tembaga terkecil yang disebut peser. Demikian yang paling sedikit itu menjadi lebih besar di hadapan Yesus. Memberi itu memang pertama-tama soal kehendak. Kehendak memberi mengesampingkan kekurangan diri sendiri dan mendorong orang berani berbagi. Persembahan yang sesungguhnya dimulai dari hati. Pemberian yang benar bukan soal jumlah nominalnya, tetapi sikap hati, sikap batin.
Bukan soal materi atau harta, tetapi hidup kita. Hidup adalah persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Hidup berkenan dan layak di hadapan sesama, terlebih di hadapan Allah, adalah ibadah yang hidup, layak, dan pantas. Hati yang ingin berbagi, semangat untuk berkorban dan mempersembahkan diri kepada Tuhan, dan mau mengabdi dan berbagi dengan sesama. Itulah yang dibutuhkan umat manusia dan dunia. Memberi secara spontan tanpa harus dipublikasikan, itulah yang dirindukan sekarang ini. Saudara-saudari, memberi, berbagi, terbuka peluang bagi setiap orang. Memberi bukan semata-mata dengan jumlah materi saja, tetapi ada ragam cara pemberian diri sebagai ucapan syukur atau terima kasih untuk kebersamaan. Setiap orang menerima berkat dari Tuhan, walau itu dalam porsi yang berbeda. Memang satu dengan yang lain punya cara dan hasil berbeda dalam mengusahakan rezekinya. Memang dalam hidup ini nyata ada yang kaya, ada yang miskin, maupun yang biasa-biasa saja. Yang pasti, setiap orang dapat mempersembahkan sesuatu yang baik dan bernilai bagi Tuhan, maupun demi kepentingan bersama. Jangan pernah berkata bahwa hanya orang kaya bisa memberi. Semua bisa, walau wujud persembahannya bercorak ragam dan berbeda. Sikap hati adalah unsur penting dalam memberi. Bila orang lain memberi dalam bentuk materi, barangkali kita bisa memberi waktu, tenaga, sapaan, perhatian, mendoakan dari hati yang tulus. Dengan ini si miskin pun bisa memberi dan bersyukur kepada Tuhan dan berpartisipasi dalam kebersamaan. Memberi itu tanda hati mau berbagi, bersyukur, dan pernyataan diri bahwa kita semua tahu berterima kasih dan peduli satu sama lain. Sebagai anggota jemaat, kita saling mendukung, saling menolong dengan apa yang kita miliki, dengan semangat pengorbanan demi kebaikan dan kebahagiaan bersama. Ya, dalam ibadat-ibadat yang kita jalankan, entah itu di stasi, gereja, atau lingkungan, selalu ada persembahan. Itu kita lakukan sebagai ungkapan iman kita bahwa segala yang baik yang ada pada kita berasal dari Tuhan. Dengan tanda yang tampak ini kita menyatakan iman itu seraya berterima kasih kepada Allah. Sebagai refleksi, apakah kita sudah memberi yang baik dan sikap hati yang bersyukur dengan materi yang layak dan masih pantas digunakan, atau asal ada saja? Misalkan kolektif. Bukan soal jumlah, tapi apakah yang layak dan pantas. Semoga dengan merenungkan Injil hari ini, kita meniatkan makin memberi dari hati yang tulus dan terbaik, dan bukan dari prinsip minimalis. Salam sejahtera, semangatlah selalu, dan selamat beraktivitas.